record. Oke, silakan Anda bergerak. Saya rekam dulu. Iya. Baik. Kita mulai saja. Saya share screen. Ya, saya share screen. Oke, masih ada yang masuk juga nih. Suara saya kedengaran? Halo? Dengar, Pak. Oh, ini barusan nge-loading. Aduh, kacau. Loading. Aduh, mudah-mudahan nih. Ini kalau banyakan kemarin malam juga agak trouble. Oke. Ini soalnya masih ada mengadmit lagi. Saya tuh yang waduh ini. Loading lagi nih. Diam-diam deh. Apakah share screen saya udah kelihatan? Halo? Udah ya? Udah. Iya, baik. Kita mulai ya, melanjutkan. Ini udah direkam belum ya? Ini udah terekam belum? Karena barusan udah ya, udah terekam ya. Karena nih kalau nggak terekam, coba saya cek lagi. Oh iya ya, udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali secara virtual ya untuk sama-sama diskusi mata kuliah kita pada kesempatan ini yaitu matematika ekonomi ya. Materi atau bahan diskusi pada hari ini filenya sudah saya kirim ya beberapa minggu yang lalu. Jadi Anda fokus saja melihat layar monitor masing-masing, apakah di laptop, enaknya sih di laptop ya, atau di handphone. Kalau di laptop lebih jelas nih kelihatannya. Ya, bahan diskusi kita mudah-mudahan nanti selesai ada nanti pangkat ya. Oke, aduh. Pangkat, kemudian akar. Nah, kalau masih ada waktu nanti logaritma ya. Nah, materi-materi ini sebetulnya sudah Anda pelajari, apakah itu mungkin di SMP ataupun SD, apalagi SMA ya. Nah, tugas saya mereview ya, sekaligus mengingatkan kembali begitu supaya Anda belajar ulang karena bahan-bahan atau materi-materi dasar ini yang benar-benar harus dikuasai ketika Anda masuk fakultas ekonomi ya. Karena ketika dasar-dasar matematikanya kurang, tentu Anda akan mengalami kesulitan. Jadi jangan lagi masuk ke fakultas ekonomi itu Anda takut hitungan. Waduh, jangan ya. Nah, bahaya karena baik jurusan manajemen maupun akuntansi, mau prodi akuntansi, mau prodi manajemen itu sama-sama ada hitungannya. Nah, ini adalah materi dasar hitungan-hitungan dalam matematika. Baik, sekarang kita lihat ke monitor, pangkat ya. Baik. Nah, pangkat dalam matematika itu bukan pangkat yang sering Anda dengar ya. Pangkatnya jenderal, kapolda begitu. Jadi pangkat di sini bukan jabatan ya. Nah, saya juga tidak tahu kok pakai istilah pangkat ya. Karena di luar negeri pasti bukan pangkat ya. Istilahnya begitu. Nah, pangkat hanya di Indonesia ya.
Tapi pangkat dalam matematika berbeda dengan pangkat yang sering Anda dengar. Ya. Misalnya, Neng, kalau nikah harus dengan yang laki-laki yang berpangkat gitu ya. Nah, bukan itu ya. Jadi jangan salah. Saya tidak akan berbicara pangkat jabatan di sini ya, tapi pangkat menurut matematika. Ini saya masih mengadmit dulu, banyak yang masuk jadi terganggu ya. Baik. Kita lihat ya. Lihat, pangkat dari sebuah bilangan ya ialah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama. Beginilah misalnya ya, begini nih pangkat itu. Kalau Anda mengalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, banyak itu mau berapa? Gitu ya. Dalam matematika, perkalian yang angkanya sama, maka tidak perlu ditulis berkali-kali seperti ini. Ini duanya ada berapa? Tolong dijawab, di unmute. Ini duanya ada berapa nih? Halo? Boleh di unmute. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Iya. Ini duanya ada berapa ini? Duanya ada berapa? Pertanyaan saya. Ada berapa angka 2 itu? Saya tidak menanya hasilnya. Di sini ada angka 2. Kelihatan nggak? Saya nulis di situ. Share screen-nya nggak muncul. Sudah ada, Pak. Oh, pantas. Screen-nya masih di Screen-nya nggak muncul, Pak. Waduh, Nggak ada di pantas. sini. Pantas. Makanya bingung. Oh iya. Sorry. Kenapa di saya udah muncul ya? Iya, Bapak. Di sini belum, Pak. Aduh. Pantasan tadi kok. Bisa begitu ya. Saya ulangi nih. Oke, share. Saya. Waduh, ini loading lagi ini. Sebentar. Ini barusan loading tuh. Inilah kalau Zoom. Makanya saya suka pakai rekaman tuh. Bagaimana sekarang? Sudah ada, Pak. Udah ada, Pak. Udah Ada, Pak. Oh, ada ya. Ini tadi yang saya tulis tuh. Ya. Jadi dalam matematika ya, itu ketika Anda mengalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini duanya mau berapa aja boleh lah gitu ya. Maka dalam matematika tidak perlu ditulis selama itu kali ya, selama itu perkalian. Ingat, bukan tambah, bukan bagi, bukan kurang. Di sini ada berapa duanya? 5. 5. ada 5, Pak. Ada 5. Nah, maka dalam matematika cukup ditulis 2 di bawah, angka 5-nya di atas. Gitu. Dibaca 2 pangkat 5 begitu. Jadi tidak harus dibuat banyak perkalian. Duanya ada 100, berarti 2 pangkat berapa? Pangkat 100. Oh, kemudian pertanyaannya bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya ya dikalikan masing-masing. Kalau pakai kalkulator ada bisa langsung ya. Nanti kalau Anda punya kalkulator dicoba. Berarti ini 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 berapa? 32. 32. Berarti 2 pangkat 5 itu berapa? 32. Kan begitu ya? Nah, dengan demikian pangkat itu disimbolkan dengan X, ini bacanya pangkat A, ditulisnya di atas ya, X pangkat A. Ya. Oke. Ini X pangkat A. Berarti di sini 2 pangkat berapa? 5 begitu ya, 2 pangkat 5. Sekali lagi, berlaku hanya untuk perkalian dan apabila dikalikan terus berulang dengan angka yang sama. Misalnya berapa sekarang? 5 kali 5 kali 5 ya sudah, misalnya 3 kali. Berarti bagaimana nih? Berarti bagaimana ini? 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. Berarti 5 pangkat 3. Oke, ini masih mudah. Berapa 5 pangkat 3? Anda tinggal cari kalkulator, nanti ada X pangkat N, tinggal ini. Ya, sekarang juga bisa sih. 5 kali 5, 25 kali 5 berapa? 125. 125. Nanti cek pakai kalkulator. Nah, masalahnya nanti tentu hitungan-hitungannya bukan hanya ini, karena ternyata bilangan berpangkat ini harus dikuasai juga tentang kaidah-kaidahnya. Lanjut. Nah, ini
Anda harus memahami ada beberapa kaidah ya. Kaidah itu sebetulnya sudah dibuktikan kebenarannya sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Ketika Anda melihat angka tersebut, Anda sudah bisa langsung menjawabnya karena sudah pasti itu benar begitu. Sudah sepakat semua ahli matematika dan sudah dibuktikan kebenarannya. Ya, Anda tidak usah terlalu banyak nanya karena bukan ahli matematika begitu. Nah, di sini ada paling tidak 8 kaidah ya. Kita lihat kaidah yang pertama. Ini khusus kaidah pangkat ya. Kita bicara tentang kaidah perpangkatan. Lihat, X pangkat 0 sama dengan 1. Artinya begini, setiap bilangan apapun kecuali bilangan itu jangan 0 ya. Bilangannya jangan 0. Bilangannya jangan 0. Maka dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya berapa? 0. 0. Ini lihat. 1. 1. Awas, jangan salah. 1. Ya, contoh. Contoh. Ya, 1. Oke, contoh. Biar nggak salah. 10 pangkat 0. Berapa? 10. 1. Baru ngomong ya. Berapa? 1. Nah, ini nggak 1. Ini lihat. Ini saya sedang bicara nomor 1 ya. Ini kan? Ya, jadi ini 1. Sekarang tolong 5 pangkat 0 berapa? 1. 1 juga. Ya. 2000 pangkat 0 2000. Wah, 1 juga. Setiap bilangan dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Ini sudah pasti begitu. Anda punya kalkulator nanti coba 10 pangkat 0 berapa itu hasilnya pasti 1. Ya. Nah, itu. Berapapun angka, iya, selama angkanya bukan 0. Ya. Nah, ini lihat nih. X-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau 0 nanti beda lagi. Gitu ya. Kalau 0 nanti beda lagi. Ini saya mengadmit lagi ini. Oke, sebentar. Ya, itu 1. Perhatikan. Ya, saya hapus nih. Ya, saya hapus. Sekarang yang kedua. Kaidah yang kedua ini yang harus diingat nih. Jadi begini maksudnya, kalau Anda mengingat kaidah ini, maka tanpa melihat kalkulator pun Anda udah pada tahu hasilnya. 200 pangkat 0 berapa? Pasti 1. 25.000 pangkat 0 1. Nggak usah cari-cari kalkulator gitu. Ya. Oke, yang kedua sekarang. Nah, yang kedua ini. Yang kedua ini X pangkat 1 sama dengan X. Semua bilangan apabila dipangkatkan 1 pasti bilangan itu sendiri. Paham maksudnya ya? Hasilnya bilangan. Iya, hasilnya bilangan itu. Contoh, 10 pangkat 1. Berarti berapa? 10. Awas, jangan tertukar dengan pangkat 0 tadi. Ya. 26 pangkat 1. 26. Oke, cukup lah ini. Paham? Jadi apa? Sebentar nih kameranya. Oke. Nah, saya hapus dulu. Saya hapus biar tidak menghalangi. Ini berkejar dengan waktu nih. Karena ininya hanya 45 menit. Ya. Langsung. Anda setelah paham 1, 2, sekarang nomor 3 ini. Tuh lihat nomor 3. Bilangan 0 dipangkatkan berapapun hasilnya 0. Begitu. Kalau tadi bilangan apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Tapi bilangan 0 dipangkatkan berapapun hasilnya 0. Contoh, ya kan? Contoh, misalnya 0 pangkat 2 berapa? 0 pangkat 25 berapa? 5 dan 0. kan masih ada yang salah. Ya, 0 ya. Awas tertukar dengan yang tadi. Nah, gitu. Dah, paham lah. Oke, saya hapus lagi. Udah nomor 3, sekarang berlanjut ke nomor 4. Masih ada yang masuk. Nomor 4, perhatikan. Sekali lagi, kaidah ini mau nggak mau sebetulnya harus dihafal.
Ya, kalau Anda hafal tidak akan tertukar sampai kapan. Dan ini nanti akan Anda temukan di hitungan-hitungan ekonomi, manajemen begitu ya. Ketika Anda kuliah semester 2, 3, 4, 5, ilmu ini akan kepake terus karena ini matematika dasar, ya. Nomor 4. Nah, setiap bilangan dipangkatkan negatif berapa, ya kan? Maka hasilnya adalah 1 dibagi bilangan pangkat tersebut. Nah, oke. Misalnya begini. Misalnya bagaimana? Misalnya 2, yang ini ya. Oke, contoh yang ini. 2 pangkat min 3. Lihat ini, di atasnya min 3. Ini sama dengan, Anda tinggal tulisnya di sini 1 per 2 pangkat 3. 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 8. Jadi 1 per 8. Begitu. Jadi kalau dipangkatkan negatif, Anda tinggal tulis aja angka 1 di atasnya per aja gitu. Ya kan? Ya. Oke, contoh berikutnya. Supaya ini 2 contoh saja lah. Atau 3 ya. Contoh yang kedua. Misalnya sekarang 4 ini aduh. Ulangi yang ini tadi 2 pangkat min 3. Sekarang 4 pangkat min 2. Ya. Gimana? 1 per 1 4 pangkat 4 pangkat 2 berapa? 1 per 16. 1 per 16. Nah, begitulah. Ya, hafal itu. Hapus. Lanjut yang kelima. Jadi kaidah-kaidah itu dihafal sehingga sebetulnya tanpa menggunakan kalkulator pun Anda bisa menjawab prinsip-prinsipnya. Nah, yang nomor 5 saya tinggalkan dulu, saya lewat dulu. Kenapa? Karena Anda akarnya belum belajar nih. Kan ini baru pangkat ya, akarnya nanti. Berarti nanti tolong diingatkan. Yang nomor 5 ini saya lewat dulu. Oke, saya lewat dulu. Jadi yang sudah 1, 2, 3, 4. Langsung sekarang nomor berapa? 6. Lihat 6. Apabila angka pecahan dipangkatkan, maka masing-masing bilangan pecahan tersebut ya itu ini pecahan itu sama dengan ini ya per ya, kalau Anda nyebutnya per begitu tadi, 1 per sekian. Nah, contoh saja lah biar gampang. Oke, contoh misalnya begini ya, 2 per 3 pangkat 2. Berapakah itu? Gitu kan? 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Ya, bentar, saya hapus dulu ini nih. Aduh, ini menghalang ini. Oh, ini bukan. Nah, oke. Gimana? 2 Berarti ini pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2. Kalau mau diselesaikan berarti 4 pangkat 9. Nah, begitu. Jadi intinya Anda lihat ke sini, ketika ada pembagian atau pecahan seperti ini dipangkatkan, maka masing-masing dipangkatkan hasilnya akan sama. Gitu ya. Ini 4 jadi masing-masing 2 dipangkatkan 2, 3 pangkat 2 ya. Satu contoh lagi lah biar saya yakin. Sekarang misalnya berapa maunya? 3 pangkat 12. Di sininya 8. Oke, berapa? 3 pangkat 3 pangkat 8 12. Kalau yang begini nggak bisa langsung dihitung ya. Nanti pakai kalkulator saja. Berapa 3 pangkat 8, berapa 12 pangkat 8. Karena ini tidak susah ya kalau secara manual. Intinya Anda tahu kaidahnya. Itu ya. Penyelesaian akhir nanti bisa pakai kalkulator kalau memang sulit untuk dihitung secara manual. Ini kayak 12 pangkat 8 kan susah ya. Oke, Anda yang penting, karena di sini yang penting adalah Anda memahami kaidah matematika itu. Lanjut. Sekarang nomor berapa nih? 6 sudah.
7 ya? 7. 7, lihat 7. Lihat 7. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, ya. Bilangan berpangkat itu dipangkatkan lagi, maka ternyata hasilnya adalah pangkatnya dikalikan. Ya, kalau masih bingung lebih bagus contoh. Contoh yang pertama, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Lihat contoh, kira-kira gimana nih? 2 2 pangkat 2 2 kali 3, ya kan? 3. Berarti 2 pangkat. 2 pangkat 6. Nah, hasilnya 2 pangkat 6. Ingat, ketika ada pangkat dipangkatkan lagi dalam kurung seperti ini, maka cukup pangkatnya yang dikalikan. Bukan ditambah ya, tapi diapakan? Dikalikan. Tanpa Anda harus menghitung satu persatu, maka Anda sudah pasti tahu jawabannya ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Ya. Oke, Anda sudah paham itu? Ini sudah di view belum ya? Oh, pantesan kecil. Saya hapus. Karena ruangannya kecil, ini saya hapus. Ternyata kalau begini kan nggak bisa dihapus. Oh, kalau di view ternyata tidak bisa dihapus. Berarti jangan di view. Oh, kalau nggak di view mah bisa ya. Nah, oke. Nomor 6 tidak ada pertanyaan ya. Nomor 7 ya. Nomor 7 atau satu lagi. Barusan nomor 7 baru satu soal ya. Baru satu ya. Oke, satu lagi lah. Misalnya sekarang saya kasih yang negatif misalnya. 2 pangkat min 5 dipangkatkan 3. Berapakah itu? 2 Ini pangkat min 15. ini 2 pangkat 15. Iya, 2 pangkat min 15. Atau tadi kalau di ini sama dengan kaidah berapa nih? 2 pangkat min 15. Kaidah berapa? Kaidah 2, kaidah 4. Kaidah 4. Berarti ini kalau diselesaikan pakai kaidah 4 gimana nih? 4. Ya, 1 kalau 1 per 2 pangkat 15. Gitu kan? Nah, kan udah nyambung. Jadi satu kaidah bisa disambungkan dengan kaidah yang lain. Ya? Oke. Cukup, lanjutkan. Saya hapus dulu. Saya hapus. Masih ada yang masuk. Yang masuk telat-telat jadi mengganggu ya. Ya. Terakhir. Ya, terakhir yaitu nomor 8. Lihat bedanya dengan nomor 7 nih. Anda suka tertukar dengan nomor 7. Kalau nomor 8 itu bilangan berpangkat, pangkatnya dipangkatkan lagi. Gitu ya. Bilangan berpangkat tapi pangkatnya diapakan? Dipangkatkan lagi. Kalau nomor 7 itu bilangan berpangkat dipangkatkan. Kalau nomor 8 bilangan berpangkat, pangkatnya dipangkatkan. Lagi. Nah, gitu. Kayaknya kalau contoh langsung paham Anda. 2 pangkat 2. Nah, di sini ada 3 misalnya. Oh, gitu. Ya kan? Contoh yang lain. 3 pangkat 3, ininya 2. Nah, kita jawab. Lihat, caranya begini. Ketika Anda melihat soal seperti ini, maka kerjakan dulu yang pangkatnya. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8. Jadi jawabannya 2 pangkat 2 pangkat 8. Gitu. Bedakan dengan nomor 7 ya? Bedakan dengan nomor 7 ini kan? Nah, sekarang yang ini. Beda, Pak. Coba yang ini gimana? Menurut Anda, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 9. Iya, 3 pangkat 9. Perkara Anda mau selesaikan berapa, tinggal cari pakai kalkulator atau pakai komputer. Yang penting prinsipnya dulu, karena kalau sudah Anda menjawab ini, sudah bisa. Paham ya? Jadi yang Anda kerjakan dulu adalah pangkatnya, ya kan? Baru ininya.
Beres tuh, ada berapa kaidah? Tadi satu yang dilewat ya kaidahnya ya. Oke. Ini monitornya jelas ya, Anda bisa melihat kan ya? Karena saya tidak memview-nya nih. Jelas ya. Nah, lanjut sekarang. Tadi dari 8 kaidah ini, yang 5 saja yang belum. Kenapa? Nanti akan ketemu di akar. Kalau saya sekarang jelaskan, kalau Anda belum mengerti akar kan percuma. Ya, nanti dulu. Lanjut. Nah, aduh masih ada yang masuk. Lanjut sekarang, kaidah masih kaidah. Sekarang khusus kaidah perkalian bilangan berpangkat. Kalau ada bilangan berpangkat dikalikan, itu bagaimana caranya? Gitu ya. Lihat. Ternyata untuk beberapa aturan tertentu bisa mengikuti kaidah ini. Kalau tidak bisa mengikuti kaidah ini, berarti Anda harus dikerjakan